Kita akan membahas pledoi Siti Fadilah Supari lebih dalam bersama salah satu anggota tim kuasa hukum Siti Fadilah, Bung Lukman Hakim. Selamat pagi, Bung Lukman. Selamat pagi, Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Bung Lukman, langsung saja kemarin tentunya menghadiri sidang pledoi dari Siti Fadilah Supari sekitar 4 bulan lamanya akhirnya Siti Fadilah membacakan pledoinya. Sebenarnya apa poin-poin yang dibacakan oleh Siti Fadilah kemarin? Pada dasarnya pledoi yang kami sampaikan kemarin adalah sebenarnya jawaban dari tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam hal ini adalah melalui KPK. Jadi pledoi yang kami susun itu tentunya karena didasarkan oleh tuntutan, maka pledoi itu kami jawab dengan untuk menjawab tuntutan-tuntutan yang ada di dalam surat tuntutan penuntut umum. Seperti itu. Baik. Ada sedikit mungkin dibacakan oleh Siti Fadilah kemarin adalah jaksa tidak dari persidangan yang sudah berlangsung selama 4 bulan ada fakta-fakta dan juga bukti-bukti yang memang belum diungkap. Itu sebenarnya apa saja, Pak? Jadi selama proses persidangan ini baru ketemu ada beberapa bukti yang tadinya itu tidak ada. Tidak ada. Tapi sebenarnya bukti pun yang kemarin diungkap itu kan sudah ada di dalam fakta-fakta persidangan sebelum-sebelumnya. Antara lain bukti itu adalah lembar verbal yang mendasari dikeluarkannya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ibu Menteri Siti Fadilah, klien kami. Baik, sedikit ada rekayasa, ada konspirasi di situ, begitu kan? Apa sih sebenarnya yang menjadi poin dari konspirasi dari seorang jaksa penuntut umum begitu? Kami tidak ingin prejudice sampai sejauh itu ya, karena konspirasi itu kan menimbulkan efek negatif tentunya dalam kosakata yang berbeda tentunya. Tapi kami ansih terkait dengan penanganan perkara hukum saja. Kalau konspirasi itu dikaitkan dengan apa yang didakwakan oleh kepada Ibu Siti, bisa-bisa saja seperti itu. Jadi pada poin ini seperti ini. Ketika Ibu didudukkan di meja persidangan sebagai terdakwa, tentunya kan ada hak-hak dari Ibu yang dilanggar seperti itu. Nah, proses ini sebenarnya kalau ingin saya ceritakan lebih panjang lagi adalah ketika sejak tahun 2005 ketika Ibu pertama kali menjabat sebagai menteri di tahun 2004. Perkara ini terjadi di tahun 2005 sebenarnya. Dan sudah di Barreskrim sendiri pada tahun 2010 sudah 3 sampai 4 kali bahwa saya berkas Ibu belum naik-naik P21 sejak tahun 2010. Nah, tahun 2012 Ibu pun dipanggil beberapa kali terhadap saksi-saksi sebagai saksi tentunya dalam proses persidangan dari anak buahnya pada saat itu. Nah, lucunya di tahun 2017 ini baru Ibu dihadirkan di muka persidangan sebagai terdakwa. Nah, ini kan kalau dalam tanda kutip ini dibilang konspirasi, bisa-bisa saja, sah-sah saja. Bisa-bisa saja. Anda melihatnya ada kejanggalan di situ ya, Bung Lukman? Betul sekali. Kita kembali ke tuntutan jaksa dulu, Bung Lukman. Ada 2 tuntutan JPU terhadap Siti. Yang pertama soal penunjukan langsung PT Indofarma dan yang kedua soal penerimaan dana sebesar 1,9 miliar dari PT Graha Ismaya. Untuk meluruskan dulu, apakah ini adalah 2 kasus berbeda atau masih dalam satu rangkaian yang sama begitu? Ya. Penuntut umum membuatnya ini dalam satu dakwaan, 2 kasus yang berbeda dalam satu dakwaan. Yang pertama itu pasal 3 dan pasal 11. Tentunya sebenarnya pada awalnya klien kami ini didakwa dari pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 11, pasal 12 huruf B kecil dan B besar. Tapi yang terakhir tuntutan itu kan ada di pasal 3 dan pasal 11. Artinya penuntut umum sebenarnya juga tidak bisa menemukan fakta-fakta di persidangan untuk pasal-pasal yang lain. Nah, itu yang pertama. Terhadap 2 perkara yang diajukan kepada klien kami ini, betul. Yang pertama adalah terkait dengan alat kesehatan buffer stock. Gitu. Yang kedua terkait dengan pemberian MTC dari pihak-pihak lain kepada Ibu yang diduga seperti itu. Nah, kami menjawab kalau seandainya yang terkait dengan alat kesehatan buffer stock itu kan didasarkan pada rekomendasi Ibu. Itu yang ramai kan seperti itu. Rekomendasi mana sebenarnya didasarkan tadi pertanyaan Mbak Lovi tadi yang pertanyaan yang pertama. Tak ada bukti-bukti baru, ada fakta-fakta baru itu. Itu sebenarnya yang mendasari bukti kunci yang menyatakan bahwasannya rekomendasi penunjukan langsung itu bukan dikeluarkan oleh Ibu Menteri. Jadi permintaan rekomendasi untuk penunjukan langsung itu ada dari bawah. Dan itu sudah diungkap dalam persidangan? Sudah kami ungkap di dalam persidangan. Baik, dan dua-dua dari kasus ini mungkin berbeda, dua-duanya memiliki kejanggalan tersendiri, begitu? Ya.
Dua-duanya memiliki kejanggalan tersebut. Baik, ada bukti baru. Apa sih yang membuat bukti baru ini fakta yang memang tidak diungkapkan gitu dalam persidangan 4 bulan kemarin? Sebenarnya sudah terungkap dari ketika kami melakukan due process of law di dalam proses persidangan pun sudah terungkap seperti itu. Tapi memang kita juga harus menghormati tuntutan hak dari jaksa untuk mengajukan tuntutan. Tetap itu diajukan, ya nggak ada masalah bagi kami kan. Tinggal kami Anda sudah cukup puas dengan fakta-fakta di persidangan 4 bulan kemarin? Bagi kami puas itu relatif gitu ya. Iya. Proses yang kami usahakan, ikhtiar yang kami usahakan, insya Allah sudah maksimal seperti itu. Maksimalnya bisa kelihatan dari mana? Dari tuntutan pasal yang diajukan oleh penuntut umum, pasal 3 dan pasal 11. Yang dalam tanda kutip pasal ini kan sebenarnya tidak terlalu berat dibandingkan pasal 2, pasal 12 huruf B, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Baik, saya sempat membaca begitu, Ibu Siti sempat menyebutkan bahwa saya berada di posisi yang kalah tapi walaupun benar. Begitu. Apa yang mungkin diusahakan untuk tim kuasa hukum untuk menunjukkan kebenaran-kebenaran dari Siti Fadilah ini? Oke, bagus sekali pertanyaan Mbak Lovi. Ungkapan itu disampaikan Ibu Siti Fadilah terkait dengan pledoi pribadi yang Ibu sampaikan di muka persidangan. Ibu menyatakan dalam perjuangan itu ada menang ada kalah. Itu dalam perjuangan. Tapi salah atau benar itu adalah prinsip. Kaitan Ibu menyatakan kalah itu kaitannya dengan klien kami sudah mengembalikan uang 1.350.000.000 terkait dengan putusan dari Rustam Pakai yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap didasarkan pada putusan itu. Nah, Ibu merasa sesuatu putusan yang sebenarnya Ibu tidak pernah dilibatkan, tidak pernah dipanggil terkait dengan penerimaan uang tersebut, tapi tiba-tiba dalam putusan pihak lain, terdakwa yang lain, Ibu dituntut untuk membayar. Pertanyaan besarnya kenapa Ibu mesti bayar sekarang kan? Kenapa nggak dari dulu tahun 2012? Itulah yang Ibu maksudkan dengan ikhtiar untuk melakukan perjuangan, ada kalah, ada menang. Ibu merasa kalah untuk itu. Tapi Ibu merasa salah, Ibu tidak pernah merasa salah terkait dengan perkara ini. Baik, oke Bung Lukman, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Special Report masih akan kembali usai jeda berikut ini.